Om Swastiastu. Kembali lagi bersama Ibu Ina di channel Ina Sukma. Kalau dengar nama Ibu selalu ingat kalau math is fun. Iya kan? Ya dong. Oke, di pertemuan kali ini di kelas 8 kita akan masuk ke bab 2, yaitu tentang koordinat kartesius. Nah, di bab 2 ini ada 2 kompetensi dasar atau KD yang harus kita capai. Yang pertama itu adalah KD 3.2, menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Terus yang 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Nah, untuk mencapai KD ini ada beberapa materi yang harus kita bahas. Dari sistem koordinat ini dibagi menjadi 2, yaitu posisi titik dan posisi garis. Posisi titik dibagi menjadi 3 lagi, titik asal, sumbu X, sumbu Y. Posisi garis itu adalah yang sejajar, berpotongan, dan tegak lurus. Nah, yang kita bahas kali ini itu yang posisi titik dulu. Nah, untuk membahas ini ada pun beberapa tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa atau kalian dapat menentukan kedudukan titik pada koordinat kartesius melalui pembahasan video pembelajaran kali ini dan diskusi. Selanjutnya, kalian dapat menyelesaikan masalah terkait kedudukan titik pada bidang koordinat kartesius melalui latihan soal maupun tugas mandiri. Nah, permasalahan di sini Ibu akan gunakan permasalahan kontekstual yang dekat dengan kalian, seperti itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari di mana sih kegunaan koordinat kartesius? Nah, yang pertama di sini itu adalah kalian sudah tahu ini di PS sudah dapatkan itu tentang garis lintang dan garis bujur dari posisi wilayah suatu daerah, posisi suatu wilayah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah untuk ini radar baik pesawat maupun kapal laut, itu sistemnya dasarnya menggunakan koordinat kartesius, seperti itu. Nah, rute-rute pesawat maupun rute-rute dari kapal laut juga menggunakan sistem koordinat kartesius dasarnya. Nah, mungkin juga ini. Nah, pasti kan tahu ini apa ya? Ya, ini Google Map, suatu aplikasi yang sekarang ini lagi banyak-banyaknya penggunanya ya. Nah, misalkan nih kita mencari searching SMP Negeri 11 Denpasar. Nah, kata mula titiknya di sini. Nah, inilah disebut sebagai titik koordinat dari SMP Negeri 11 Denpasar. Berapa titik koordinatnya? Nanti kita analisis. Dan juga nih ada titik koordinat Purosakenan, terus yang lain-lainnya. Dan di rumah kalian di mana? Itu namanya titik koordinat, seperti itu. Nah, ini dasarnya adalah menggunakan koordinat kartesius. Siapa tahu nanti ke depannya kalian ingin kalian bisa ya mengembangkan aplikasi yang lebih canggih daripada Google Map ini, atau kalian mau berkecimpung di dunia perpesawatan maupun di perkapal lautan seperti yang contoh-contoh yang tadi itu, seperti itu. Nah, ini juga, ini kan ini rute, misalkan dari rumah menuju SMP 11, ini juga menggunakan dasarnya koordinat kartesius, seperti itu. Nah, yang ini denah perumahan. Nah, kamu sudah sering lihat ya, misalkan ini adalah balai pertemuan, seperti itu. Nah, ini yang ada nomor-nomor adalah rumah-rumah orang. Nah, jadi peta perumahan ini menunjukkan bahwa setiap rumah memiliki posisi yang berbeda-beda terhadap titik tertentu. Misalkan dari balai pertemuan ini ke rumah nomor 13 yang ini memiliki posisi
yang berbeda-beda antara balai pertemuan ke rumah nomor 13 dari balai pertemuan ke rumah nomor 1 dan sebagainya. Nah, sistem ini disebut sebagai sistem koordinat, yaitu sistem koordinat kartesius. Nah, kenapa dinamakan kartesius? Itu karena sebuah latinasi untuk Descartes. Jadi Cartesius ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ini menggunakan C, tapi kita dalam bahasa Indonesia ya menggunakan K. Nah, René Descartes ini adalah pencipta dari sistem koordinat kartesius itu. Nah, bagaimana dia menciptakan sistem koordinat kartesius itu, dimana Descartes ini memperkenalkan ide baru dalam menggambarkan posisi sebuah titik atau objek dalam sebuah permukaan atau suatu bidang dengan menggunakan dua sumbu yang saling bertegak lurus seperti itu, dimana dua sumbu ini disebut sebagai sumbu X dan sumbu Y, dimana sumbu X ini adalah sumbu yang datar, sumbu Y adalah sumbu yang tegak. Jadi ilustrasinya seperti ini. Nah, jadi ini sumbu X dan ini sumbu Y. Nah, ini sumbu X. Jadi ini kita isi tanda panah kiri dan kanannya. Itu artinya dia masih bisa diperpanjang. Terus sumbu Y yang ini yang tegak, kita juga isi tanda panah atas dan bawah, dan artinya juga dia masih bisa diperpanjang. Nah, seberapa panjang kita buat sumbu X dan sumbu Y ya tergantung keperluan kita. Nah, kalau kita buat manual ini kan Ibu dari GeoGebra ini ya, dia sudah langsung isi angka-angkanya. Nah, kalau kalian buat manual, ingat isi angka-angka ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Begitu juga di sumbu Y, ke atas positif 1, 2, 3 dan seterusnya, ke bawah negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Ini pertemuan ini itu adalah 0 seperti itu. Nah, inilah disebut sebagai bidang kartesius seperti itu, yang tadi dari sumbu X dan sumbu Y dan beberapa titiknya sesuai kebutuhan kita buat. Dan ini sebenarnya panjang sekali seperti itu. Nah, selanjutnya kalau pertemuan antara sumbu X positif dan sumbu Y positif ini disebut sebagai kuadran 1. Terus kalau dari X negatif dan Y positif ini, daerahnya ini disebut sebagai kuadran 2. Terus kalau X negatif Y negatif itu adalah kuadran 3. Dan selanjutnya di sini pertemuan dari X positif Y negatif adalah kuadran 4 seperti itu. Jadi di bidang koordinat ini ada 4 kuadran. Kuadran 1 yang di sini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4 seperti itu. Nah, selanjutnya kalau pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y atau titik potongnya ini, yaitu di titik O 0,0, nih biasanya kita sebut sebagai titik O ya, 0,0 ini adalah disebut sebagai titik asal. Jadi ini disebut sebagai titik asal, titik 0,0 seperti itu. Nah, di titik ini pasti titik itu akan selalu terdiri dari pasangan berurutan, yaitu ada X-nya, ini ada X-nya dan ada Y-nya. X itu adalah koordinat dari X-nya. Nah, di sini kan sumbu X-nya 0, terus sumbu Y-nya juga 0, jadi 0,0 itulah titik asal. Nah, bagaimana kalau jadi titik koordinat itu adalah pertemuan antara koordinat X atau absis dan koordinat Y atau ordinat. Nah, contoh lainnya bagaimana kalau kita mau membuat suatu titik koordinat dari X-nya itu -3 atau -3
terus Y-nya itu adalah 4. Jadi kita tarik garis. Nah, tarik garis ke atas menuju Y, terus tarik garis ke kiri menuju X-nya. Jadi pertemuannya inilah disebut sebagai titik koordinat. Titik koordinat negatif 3,4 dan ibu sebut di sini sebagai titik A. Boleh saja mau titik B, titik C, titik D, titik X boleh saja. Ya kalau bisa sih jangan X dan Y ya, karena sumbunya sudah X dan Y seperti itu. Dan titik O biasanya adalah untuk yang tengah-tengah, jadi selain X, Y, dan O, jadi ini bebas. Dan ingat ini harus selalu A kapital, O kapital, itulah penamaan titik. Nah jadi dimana min negatif 3 ini adalah disebut sebagai absis satu koordinat X, dan 4 ini disebut sebagai ordinat atau koordinat Y. Nah, penamaan atau pembuatan titik koordinat itu selalu merupakan pasangan berurutan di mana X, Y selalu seperti itu ya. Jadi X, Y ini X, Y selalu X, Y, ingat X-nya duluan baru Y seperti itu. Nah, selanjutnya kita analisis jaraknya. Kalau jarak kita lihat berapa sih jarak titik A ini yang negatif 3,4 ke sumbu X. Jaraknya berarti berapa satuan? Di sini kan ada 1, 2, 3, 4. Berarti ini jaraknya 4 ke sumbu X. Ke sumbu X. Terus kalau ke sumbu Y berapa? 1, 2, 3. Berarti ke sumbu Y itu adalah 3 satuan. Seperti itu. Itu jaraknya ke sumbu X dan ke sumbu Y. Jadi bisa dilihat jarak ke sumbu X itu adalah 4. Jadi sama dengan mutlak Y. Kenapa mutlak Y? Karena jarak harus selalu positif. Jadi jarak ke sumbu X adalah mutlak Y. Sedangkan kalau ke sumbu Y adalah mutlak X. Jadi ini negatif 3, jaraknya adalah 3. Karena jarak tidak ada yang negatif. Seperti itu. Nah, jadi koordinat kartesius itu digunakan untuk menentukan objek titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan, yaitu absis, ya ini X ya, absis dan ordinat dari titik-titik tersebut. Dan bidang ini disebut sebagai bidang koordinat kartesius. Seperti itu. Nah, jadi inilah pembahasan kita di 2.1, yaitu tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jaraknya, terus kuadrannya. Nah, kuadran. Kalau ini titik A berada di kuadran, ya kuadran 2. Seperti itu, ya. Jadi jaraknya sudah ke sumbu X maupun ke sumbu Y. Kuadrannya ada di kuadran 2. Titik A ini. Terus absisnya adalah negatif 3, ordinatnya adalah 4. Jarak ke X-nya adalah 4, jarak ke Y-nya adalah 3 satuan. Seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan, silahkan dicatat dulu, nanti kita bahas di forum diskusi. Nah, selanjutnya, kalau kita misalkan mau menggambar sesuatu di bidang koordinat ini secara manual, kita buat dulu sumbu X-nya. Sumbu X, ingat ada tanda panah kiri dan kanan, beri nama sumbu X dan isi satuan angkanya 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Nah, ini seberapa panjang kiri kanannya ya tergantung kebutuhan kita. Dan Y-nya itu juga beri angka 1, 2, 3 dan seterusnya ke atas, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya ke bawah.
dan ingat isi tanda panah juga atas bawahnya, dan beri nama Y, sumbu Y. Seperti nah, jadilah ini bidang koordinat kita. Nah, dimana di sini buatlah dengan jarak yang sama ya, antara 0 ke 1, 1 ke 2, dan seterusnya, begitu juga yang lainnya. Nah, misalkan kalau kita mau buat titik B 3,4, berarti kan X nya 3, Y nya 4, X nya 3, berarti ini kan kita tarik ke atas sampai 4, terus ini ke kanan, berarti pertemuannya di sini. Inilah disebut sebagai titik B 3,4. Itu caranya membuat titik. Tuh, terus kalau misalkan yang lainnya titik C negatif 5, negatif 4. Negatif 5 ini kan, nah kita tarik ke bawah sampai negatif 4. Negatif 4 nya kita tarik ke kiri. Nah, pertemuannya inilah disebut titik C negatif 5, negatif 4. Seperti itu. Nah, terus kalau kita disuruh menghubungkan antara titik B dan titik C, ya tinggal tarik garis lurus antara B dan C ya. Kalau bisa dengan bantuan penggaris ya, biar lebih lurus. Nah, anggaplah ini garis lurus seperti itu. Jadi ini disebut sebagai garis BC seperti itu. Nah, ini langkah-langkah dalam membuat titik di bidang koordinat kartesius. Bisa ya? Gampang sekali kok. Oke. Nah, kalau sudah bisa secara manual, sekarang kita belajar dengan GeoGebra. Nah, silahkan dibuka GeoGebra kalian. Nah, di sini dicari, klik kanan dulu, kita munculkan dulu sumbunya ya. Ya, ini sudah ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, terus kalau kita perlu ada grid, kita bisa munculin gridnya. Nah, di sini Bu, munculin grid mayornya aja. Nah, ini gridnya. Seperti itu. Terus munculin yang lain ya, cukup ini aja ya. Ya, kita pentingnya membuat sumbu X, sumbu Y sama gridnya. Nah, selanjutnya klik yang ini, yang kalkulator. Ya, yang gambar kalkulator ini ya. Kita klik yang ini. Misalkan kalau kita mau buat titik B sama dengan gitu caranya, kalau di sini ya, B sama dengan titik 3,4. Nah, jadi B sama dengan 3,4, enter. Nah, jadilah di sini muncul titik B 3,4 seperti itu. Nah, terus misalkan kalau kita buat titik C lagi, berarti C sama dengan, ingat hurufnya kapital ya, C sama dengan dalam kurung negatif 5, negatif 4, enter. Nah, jadi ini ketemulah, muncullah titik C langsung, negatif 5, negatif 4, itu titik C. Nah, kalau kita mau menghubungkan di sini, kita balik ke sini yang segitiga lingkaran ini. Nah, di sini. Nah, di sini ada tombol, bisa kita pindah-pindah nanti. Ini bisa pindah-pindah ke sini kalau mau buat titik secara acak. Nah, itu secara acak bisa. Nah, ini buat titik secara acak. Terus kalau ini segmen, jadi kita bisa tarik garis. Nah, misalkan ini dari B ke C, tarik garis. Kalau line ini misalkan dari E ke F, nah dia panjang. Untuk segmen terbatas, kalau E dan F panjang.
Kalau poligon ya kita bisa tarik lebih dari 2 titik. Nah, sekarang ini segitiga seperti itu. Itu juga yang lainnya, silahkan kalian eksplorasi sendiri ya. Selanjutnya, oke, ini kalau yang di GeoGebra. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, kegiatan 2.1 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke kegiatan 2.2 tentang posisi titik terhadap titik asal 0,0 maupun titik tertentu A, B. Nah, diperhatikan permasalahan ini. Pernahkah kalian berkemah? Dalam perkemahan ada pos utama. Pos utama di sini di titik asal ya, di 0,0. Terus ada tenda, ada pasar, ada pos-pos yang lain, ada kolam dan lain sebagainya. Nah, coba diperhatikan dulu dan kita punya beberapa permasalahan. Nah, di sini pos utama ini 0,0. Nah, bagaimana kedudukan perumahan terhadap pos utama? Jadi di sini kita mencari posisi titik P, X, Y, ya X, Y ini bebas ya terhadap titik selalu 0,0. Jadi suatu titik terhadap 0,0. Misalkan di sini perumahan. Nah, perumahan yang ini ya. Nah, perumahan di sini Ibu beri nama titik P1. Jadi ini adalah titik 6,5. Nah, bagaimana kedudukan titik 6,5 ini terhadap titik 0,0? Nah, kita lihat. Nah, dari 0,0 ini, kemana bergeraknya untuk menuju titik 6,5, yaitu ke kanan dan ke atas seperti itu ya. Misalkan kalau kita ambil ke kanan dulu, ke kanan sampai 6 ya, berarti ke kanan 6, terus ke atas 5, berarti jadinya 6 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas seperti itu. Itulah kedudukan perumahan terhadap pos utama atau kedudukan titik P1 6,5 terhadap titik O 0,0. Nah, bagaimana kalau lewat sini? Boleh, sama aja. Berarti ini ke atas dulu, ke atas 5, terus ke kanan 6, sama saja seperti itu. Bisa ya? Terus yang kedua, bagaimana kedudukan pemakaman terhadap pos utama? Pemakaman yang ini ya. Pemakaman itu dari titik -5, -2. Jadi kalau dari 0,0 yaitu pos utama, berarti ke kiri 5, terus ke bawah 2. Berarti 5 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Itulah kedudukan dari pemakaman ke pos utama, atau dari -5, -2 ke 0,0. Nah, di sini kita bisa perhatikan dari 6,5 ke 0,0 jadi 565 ke kanan ke atas. Terus dari -5, -2 jadi 5 kiri, 2 bawah. Nah, apa yang dapat kalian simpulkan? Ya, benar. Ini 6, ini 6. Dia positif ke kanan. Terus ini -5, ini 5. Negatif ke kiri. Gitu ya. Terus ini 5, positif ke atas. Terus ini -2, ini 2. Kok negatif berarti ke bawah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa posisi titik P, X, Y terhadap titik asal O 0,0 adalah X, Y. Jadi X ini kalau X-nya positif berarti dia artinya ke kanan. Kalau X-nya negatif artinya ke kiri. Kalau ini kurang-kurung ya. Kalau X-nya positif ke atas, kalau Y-nya negatif ke bawah. Seperti itu ya. Oke, nah coba kita kerjakan lagi satu. Bagaimana kedudukan hutan terhadap pos utama? Hutan yang ini ya.
hutan titik koordinatnya adalah ini negatif 8,5. Nah, negatif 8,5 berarti X, Y mutlak ini ya, mutlak X, mutlak Y, berarti 8 gitu kan, berarti 8 X mutlak X nya itu adalah 8, dia negatif ke kiri, berarti artinya 8 satuan ke kiri, seperti itu. Terus 5 nya 5 Y, Y nya positif ke atas, berarti 8 satuan ke kiri, 5 satuan ke atas. Jadi ini dia ya. Oke. Jadi mutlak X kalau dia positif kalau dia awalnya positif jadi ke kanan, kalau dia negatif jadi ke kiri. Y-nya juga gitu, positif ke atas, negatif ke bawah. Bisa ya? Gampang sekali, tinggal lihat X, Y-nya positif atau negatif gitu aja. Terus ke atas ke bawah, ke kanan atau ke atas. Kiri kanan, atas bawah, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana kalau X, Y terhadap titik A, B, jadi bukan 0,0 lagi titik acuannya, tapi titik A, B. Nah, misalkan kita ambil titik A, B itu adalah tanah lapang. Nah, misalkan kita ambil ini tanah lapang. Tanah lapang itu kita simpulkan sebagai T. T ini negatif 4,3. Bagaimana kedudukan perumahan terhadap tanah lapang? Jadi ini ya, tanah lapang terhadap perumahan, perumahan terhadap tanah lapang, bagaimana kedudukannya? Nah, berarti titik acuan kita sekarang adalah tanah lapang, berarti berapa ke kanan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ke kanan, terus ke atas 1, 2. Jadi 10 ke kanan, 10 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Itu kedudukan perumahan terhadap tanah lapang. Nah, selanjutnya bagaimana kalau pemakaman terhadap tanah lapang? Pemakaman tadi ini kan negatif 5, negatif 2. Jadi terhadap tanah lapang berarti dia ke kiri. Ke kiri satu langkah, satu satuan, terus ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1 satuan ke kiri, 5 satuan ke bawah. Itu dia. Nah, jadi kita coba analisis di sini 6,5, di sini negatif 4, 3. 6 negatif 4 jadi 10. 5, 3 jadi 2. Terus kalau yang ini negatif 4 sama negatif 5 jadi 1. 3 negatif 2 jadi 5. Apa hubungannya? Ya benar, dikurang. Jadi kalau kita menentukan posisi titik X, Y terhadap titik A, B itu adalah X kurang A, Y kurang B. Nah, kalau hasilnya positif X kurang A nya berarti dia ke kanan, kalau negatif ke kiri. Kalau Y kurang B nya positif, nih kurang juga ya, ke atas, kalau negatif ke bawah gitu ya. Jadi ini dia kesimpulan kita. Nah, bagaimana kalau ada kasus ini lagi satu? Terus bagaimana kedudukan hutan terhadap tanah lapang? Hutan terhadap tanah lapang. Kita pakai ini dulu ya, pakai ini rumusnya ini. Kalau hutan itu kan negatif 5,8, terus tanah lapang negatif 4,3. Berarti X-nya itu adalah negatif 8, Y-nya 5, A-nya negatif 4, dan B-nya 3. Itu kan? Nah, jadi tinggal kita kurang. Kita kurang, berarti X kurang A ketemu negatif 4. Negatif 8 kurang negatif 4. Negatif positif. Negatif 8 tambah 4, negatif 4. Terus Y kurang B.
Y kurang B berarti 5 kurang 3. 5 kurang 3, 2. Nah, ini negatif 4, berarti negatif ke kiri. Jadi kesimpulannya 4 satuan ke kiri. Terus ini 2. 2 positif ke atas, berarti 2 satuan ke atas. Itulah kedudukan hutan terhadap tanah lapang. Bisa ya? Gampang sekali kan? Oke, ya kalau masih ada yang memiliki pertanyaan, silakan disimpan dulu, nanti kita diskusi di Edmodo atau di WhatsApp ya. Oke. Nah, selesai materi kita. Itu saja, dan ini tugas dari Ibu. Selesaikanlah permasalahan berikut dengan dilengkapi gambar. Nah, gambarnya boleh manual, jadi kalian gambar di buku latihan, difoto, dan dikirim. Terus kalau buat di GeoGebra boleh, silahkan nanti tinggal di screenshot. Nah, jadi ada soal, pusat kota Denpasar berada di lapangan Puputan Badung, tepatnya pada monumen kilometer 0 Denpasar. Dalam peta, rumah Bayu terletak di koordinat B negatif 3, negatif 9. SMP Negeri 11 Denpasar terletak pada koordinat S 2, negatif 13. Dan rumah nenek Bayu terletak pada koordinat N negatif 5, 11. Nah, ada beberapa pertanyaan di sini. Berapakah jarak rumah Bayu terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, kalian jawab. Rumah Bayu terletak di sebelah mananya sumbu X? Misalkan atasnya sumbu X atau bawahnya sumbu X. Terus mananya sumbu Y? Kiri atau kanannya sumbu Y? Seperti itu. Terus yang C, terletak pada koordinat berapakah rumah Bayu, SMP Negeri 11 Denpasar, dan rumah nenek Bayu? Jadi ada 3 jawaban di sini di C ya. Terus yang D, bagaimana kedudukan rumah Bayu terhadap pusat kota Denpasar? Berarti rumah Bayu terhadap pusat kota Denpasar. Kalau pusat berarti berapa koordinatnya? Seperti itu. Terus bagaimanakah kedudukan rumah Bayu terhadap SMP Negeri 11 Denpasar? Jadi rumah Bayu dan SMP 11. Terus bangunan segitiga apa yang terbentuk dari titik koordinat rumah Bayu, SMP 11 dan rumah nenek? Jadi hubungkan ketiga titiknya tersebut. Jadi segitiganya apa? Siku-siku sama kaki sama sisi atau sebarang, yang mana dia? Seperti itu. Dan sini ada catatannya. Nah, sumbu Y itu adalah arah utara selatan. Sumbu X adalah arah barat timur. Nah, jadi itu seharusnya seperti ini. Nah, ini kan Pulau Bali. Nah, ini letak kilometer 0 dan pasarnya di sini. Di sini ya. Nah, jadi ini arah utara. Jadi ini sumbu Y, ini sumbu X. X positif, X negatif, Y positif, Y negatif. Nah, jadi silahkan dikerjakan. Nah, nanti ini kalau mau dipakai peta Balinya boleh, silahkan. Kalau enggak, nanti tinggal buat sumbunya aja. Silahkan dikerjakan. Seperti itu. Saya? Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, silahkan tugasnya dikerjakan dan ikuti arahan Ibu selanjutnya. Dan sekarang Ibu akhiri Om Santi, Santi, Santi Om. Dan selalu ingat, math is fun. Sampai jumpa di video selanjutnya.